Kisah Nabi Isa alaihi salam. Kisah kelahiran Nabi Isa alaihi salam disebutkan beberapa kali dalam Al-Quran. Di antaranya dalam surat Ali Imran ayat 45 dan surat Maryam ayat 22 hingga 26. Diceritakan sebelumnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Maryam mengandung seorang anak atas kehendaknya. Jadi kelak bayi Isa lahir dari rahim ibunya tanpa campur tangan seorang ayah. Ini merupakan ujian yang berat bagi Maryam. Padahal Maryam dikenal sebagai perempuan yang taat beribadah dan menjaga diri dari laki-laki yang bukan mahramnya. Kehamilan Maryam merupakan bukti bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Namun karena ketaatannya, Maryam berusaha menerima semua itu dengan ikhlas. Aku harus segera pergi dari sini sebelum ada yang melihatku. Tapi, kemana aku harus pergi? Maryam mengelus perutnya sambil tersenyum kecil. Sebaiknya aku mulai berjalan saja. Semoga nanti aku menemukan tempat tinggal sementara di sana. Maryam berjalan ke arah timur. Sekarang yang ada di benaknya adalah pergi secepatnya dari tempat ini. Maryam sengaja mengasingkan diri ke tempat yang jauh dari pemukiman penduduk agar tidak terjadi fitnah. Terkadang muncul di benak Maryam perasaan malu dan sedih dengan keadaannya sekarang, yaitu mengandung seorang anak tanpa perantara seorang suami. Namun ketika perasaan sedih itu muncul, Maryam kembali ingat dengan firman Allah yang disampaikan melalui perantara malaikat Jibril. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 45. Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat yang datang daripadanya. Namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan akhirat, dan salah seorang di antara orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Ya Allah, berikanlah hamba-Mu ini kekuatan untuk menjalankan ujian yang berat ini. Sesungguhnya hamba hanyalah manusia yang lemah dan padanya kekuatan dari Engkau ya Allah. Maryam hidup berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Hal itu ia lakukan agar tidak ada yang mencurigai perubahan bentuk perutnya yang mulai membuncit seperti perempuan hamil pada umumnya. Akhirnya, saat yang ditunggu tiba, Maryam merasa dirinya akan melahirkan. Rasa yang teramat sakit membuatnya tidak bisa melanjutkan perjalanan. Kemudian, ia berhenti dan duduk. Ya Allah, apakah sekarang saatnya hamba melahirkan bayi mulia ini? Tenagaku mulai habis. Hamba merasa tidak sanggup lagi ya Allah. Maryam merasa sangat putus asa. Tenaganya habis untuk berjalan. Ia merasa haus dan lapar. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membiarkan hambanya yang beriman dalam kesulitan. Apalagi Maryam sedang mengandung seorang calon nabi utusan Allah. Kemudian Allah menghibur Maryam melalui perantara malaikat Jibril. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Maryam ayat 24 hingga 26. Janganlah kamu bersedih hati. Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu, dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Maka makan, minum dan bersenang hatilah kamu. Alhamdulillah ada air. Kemudian Maryam menggoyangkan pangkal pohon kurma itu dengan sisa tenaga yang dimilikinya. Hal ini menunjukkan kuasa Allah. Walaupun usaha yang dilakukan Maryam terlihat mustahil dengan kondisinya sekarang, buah kurma banyak yang berjatuhan. Wah, Bismillahirrohmanirrohim.
Setelah Maria mengisi tenaga dengan makan buah kurma dan minum air secukupnya, tenaga sudah terisi. Wahai anakku Isa, aku sudah tidak sabar ingin melihat wajahmu. Sebentar lagi engkau akan lahir di dunia ini. Dengan penuh susah payah menahan sakit, diwarnai dengan cucuran peluh dan air mata, Maryam akhirnya melahirkan anaknya. Tampak seorang bayi mungil nan suci. Bayi laki-laki itu bernama Isa putra Maryam, sebuah nama yang diberikan oleh Allah. Nama Isa dinisbahkan kepada ibunya karena ia lahir tanpa perantara ayah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya engkau lahir dengan selamat, Nak. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Maryam untuk tidak berbicara dengan orang yang ditemuinya. Seperti yang disebutkan dalam lanjutan surat Maryam ayat 26. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari fitnah, karena keanehan yang terjadi pada Maryam tidak mudah diterima oleh akal manusia. Kemudian, Maryam merawat bayi Isa dengan penuh kasih sayang. Tibalah waktu yang ditentukan. Maryam kembali kepada kaumnya, membawa bayi Isa. Selama perjalanan, Maryam terus berdoa dalam hatinya agar Allah selalu melindungi mereka berdua. Karena kelak bayi suci yang berada dalam dekapannya itu akan menjadi nabi yang mulia di kalangan Bani Israel. Kisah ini diceritakan beberapa kali dalam Al-Quran. Salah satunya dalam surat Maryam ayat 27 hingga 35. Setelah melahirkan bayi Isa, akhirnya Maryam kembali ke tengah-tengah kaumnya di Palestina. Namun saat kaumnya mengetahui bahwa Maryam membawa seorang bayi tanpa suami, tuduhan dan hinaan menyerangnya. Pada saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkannya melalui perantara bayi Isa yang dapat berbicara. Hal yang mustahil dapat terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maryam menempuh perjalanan yang cukup jauh untuk sampai di kampung halamannya. Kedatangan Maryam bersama seorang bayi menimbulkan prasangka di kalangan Bani Israel. Ya Allah, kuatkanlah hamba dalam menghadapi ujian ini. Hamba berserah diri kepadamu. Kondisi Maryam yang sekarang telah berbeda membuat Bani Israel bertanya-tanya. Karena selama ini yang mereka tahu Maryam adalah seorang wanita yang sangat menjaga diri dari laki-laki bukan mahram. Kemudian mereka mencerca Maryam dengan berbagai pertanyaan. Wahai Maryam, sebenarnya engkau selama ini pergi kemana? Apa jangan-jangan engkau malu jika kami sampai mendengar tentang kehamilanmu? Apa? Maryam hamil? Orang-orang di sekitar yang mendengar percakapan tersebut juga penasaran dengan jawaban dari Maryam tentang asal-usul bayinya. Mereka yang tadinya tidak peduli mulai mendekati Maryam. Pantas saja dia menghilang cukup lama selama ini. Jika memang benar engkau hamil dan itu anakmu, lantas siapa ayah bayi itu? Namun, tidak ada jawaban yang keluar dari mulut Maryam. Hal ini dilakukan Maryam atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hei Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Mengapa engkau hanya diam saja, wahai Maryam? Jika memang benar itu bayimu, siapakah ayahnya? Jangan membuat kami menerka-nerka seperti ini. Bani Israel mulai terpancing emosi karena Maryam tidak menjawab pertanyaan mereka dan mulai menyindir Maryam. Padahal ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat dan ibumu bukanlah seorang pezina. Maryam sangat sedih dan hancur.
mendengar tuduhan dari kaumnya. Apalagi orang tuanya juga ikut mereka hinakan. Padahal yang selama ini kaumnya tahu bahwa ia sangat menjaga kehormatannya. Namun, Maryam mencoba untuk bersabar menghadapi ujian ini. Wahai Maryam, sebenarnya siapa laki-laki yang telah membuatmu seperti ini? Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan? Pada saat inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kuasanya melalui bayi Isa yang dapat berbicara layaknya orang dewasa. Seperti yang disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 46. Dan dia berbicara dengan manusia dalam buayan. Dan ketika sudah dewasa, dan dia adalah salah seorang di antara orang-orang yang saleh. Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Hah, dengar, bayi itu bicara. Dia memberikanku Alkitab atau Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Subhanallah. Jadi, engkau adalah seorang nabi utusan Allah? Ya Allah, Maha Suci Allah. Perhatian semua orang tertuju pada bayi dalam gendongan Maryam. Perkataan bayi Isa ini ditujukan untuk membersihkan nama baik ibunya dari tuduhan zina oleh kaumnya. Kemudian bayi Isa juga menjelaskan tentang tugas kerasulannya kelak. Dia, Allah, menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepada aku mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Dan berbakti kepada ibuku. Dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Orang-orang yang menyaksikan kejadian tersebut merasa kagum dengan mukjizat bayi Isa yang dapat berbicara. Tuduhan mereka selama ini kepada Maryam sebagai perempuan pezina adalah tidak benar. Wahai Maryam, maafkan kami telah menuduhmu berbuat zina. Sungguh, kami termasuk golongan orang-orang yang menyesal. Maafkan perkataan kami yang telah menyakiti hatimu. Benar Maryam, maafkan kami. Akhirnya, orang-orang yang menghina Maryam sadar bahwa Maryam adalah perempuan yang mulia. Meskipun kehamilan Maryam terjadi atas kehendak Allah, bukan berarti bayi Isa adalah anak Allah. Seperti yang disebutkan dalam surat Maryam ayat 34 hingga 35. Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya. Tidak layak bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia telah menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah ia. Kisah ini disebutkan beberapa kali dalam Al-Quran. Di antaranya dalam surat Ali Imran ayat 48 hingga 52. Nabi Isa alaihi salam diutus Allah berdakwah kepada kaumnya untuk kembali ke ajaran tauhid, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Pada masa ini, Bani Israel yang didominasi oleh bangsa Yahudi sangat menentang dakwah Nabi Isa. Walaupun Allah telah menganugerahkan mukjizat sebagai bukti kenabian Isa, pengikut beliau hanya sedikit. Nabi Isa hidup satu zaman dengan Nabi Yahya alaihi salam. Nabi Yahya adalah putra Nabi Zakaria. Nabi Yahya diutus lebih dahulu untuk berdakwah kepada Bani Israel, yang kemudian dilanjutkan oleh Nabi Isa. Wahai kaumku, sepeninggalku kelak, Isa Al-Masih akan meneruskan dakwah perjuanganku. Jangan sekali-kali kalian mendustakannya, dan tetaplah berpegang teguh keimanan kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepeninggal Nabi Yahya, Bani Israel dan Yahudi kembali kepada tabiatnya. Mereka hanya taat ketika Nabi datang. Setelah itu kembali ingkar. Bahkan
Sejak Isa masih dalam buayan, mereka berencana untuk membunuhnya. Sementara itu, kehidupan Isa dan ibunya penuh dengan ancaman dari kaumnya. Akibatnya mereka hidup berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Mu'minun ayat 50. Dan kami melindungi mereka di suatu tanah tinggi datar, yang banyak terdapat padang-padang rumput dan sumber-sumber air bersih yang mengalir. Isa tumbuh dengan pengasuhan yang baik. Selama itu pula, Isa mempelajari berbagai ilmu sampai akhirnya beliau dewasa dan berdakwah kepada kaumnya. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 48. Dan Allah akan mengajarkan kepadanya Alkitab, hikmah, Taurat, dan Injil. Nabi Isa mengetahui bahwa terjadi penyimpangan ajaran dari kitab Taurat yang dilakukan oleh pendeta Yahudi. Namun, beliau tidak tinggal diam melihat hal tersebut. Wahai kaumku, apa yang sedang kalian lakukan? Engkau ini siapa? Apakah engkau Isa? Benar, aku adalah Isa bin Maryam. Aku datang kepadamu membenarkan Taurat yang datang sebelumku. Aku juga datang membawa mukjizat dari Allah. Sudahlah Isa, janganlah mengganggu pekerjaan kami. Nabi Isa sangat sedih melihat kaumnya yang telah melupakan Allah. Mereka hanya mempercayai ajaran dari nenek moyang mereka, penyembah patung anak sapi. Hari demi hari dilewati Nabi Isa dengan berdakwah kepada kaumnya. Beliau membantu menyelesaikan permasalahan kaumnya atas izin dari Allah. Beberapa mukjizat Nabi Isa disebutkan dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 49. Sesungguhnya, aku telah datang kepadamu dengan membawa suatu tanda atau mukjizat dari Tuhanmu, yaitu, aku membuat untuk kamu dari tanah sebagai bentuk burung. Kemudian aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahirnya, dan orang yang berpenyakit sopak. Dan aku menghidupkan orang mati dengan seizin Allah. Dan aku kabarkan kepadamu apa yang kamu makan dan kamu simpan di rumahmu. Wahai kaumku, apakah tidak cukup sebuah bukti ini bagi kalian? Wahai Isa, semua itu adalah sihir yang engkau buat. Tidak semudah itu kami percaya kepadamu. Wahai saudaraku, ketahuilah sesungguhnya Isa ini berusaha menipu kita dengan semua sihirnya. Jadi semua itu adalah sihir? Pantas saja, hebat sekali. Walaupun tampak jelas bukti kenabian Nabi Isa melalui mukjizat yang diberikan Allah, hanya sebagian kecil dari kaumnya yang menerima dakwah beliau. Wahai kaumku, sesungguhnya Allah SWT adalah Tuhanku dan Tuhan kalian semua. Bertakwalah kalian kepadanya dan taatlah kepadaku. Inilah satu-satunya ajaran yang benar. Nabi Isa tidak pantang menyerah melihat kenyataan bahwa pengikutnya masih sangat sedikit. Beliau tetap sabar dan mendoakan kaumnya yang telah menyimpang. Ya Allah, tambahkanlah keimanan pada diri kaumku. Berikanlah hamba kekuatan untuk lebih bersemangat dalam berdakwah kepada mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab doa Nabi Isa dengan memberikan para pengikut dan penolong setia yang dikenal dengan sebutan Hawariyun. Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Kamilah penolong-penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah. Dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang menyerahkan diri. Hawariyun sangat setia mendampingi Nabi Isa dalam berdakwah. Nabi Isa juga mengirim beberapa di antara mereka untuk berdakwah ke pelosok negeri yang dibelenggu kesesatan. Wahai para sahabatku, pergilah kalian ke negeri Antakia yang penduduknya masih menyembah berhala. Ajaklah mereka untuk kembali kepada ajaran yang benar. Baiklah, jika itu perintahmu wahai Isa, kami akan berangkat ke negeri Antakia.
kaum Nabi Isa terpecah menjadi dua golongan, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, Surat As-Saff ayat 14. Lalu segolongan dari Bani Israel beriman, dan segolongan yang lain kafir. Maka kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka. Lalu mereka menjadi orang-orang yang menang. Demikianlah akhir kisah masa dakwah dan bukti kenabian Isa alaihi salam. Kisah ini disebutkan beberapa kali dalam Al-Quran. Salah satunya pada surat An-Nisa ayat 157 hingga 159. Dakwah Nabi Isa alaihi salam kepada kaumnya berjalan baik. Terbukti bahwa pengikut Nabi Isa semakin bertambah dengan bantuan dari Hawariyun. Hal ini membuat kaum Yahudi yang menentang ajaran Nabi Isa menjadi geram. Kemudian mereka merencanakan pembunuhan terhadap Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam berdakwah kepada kaumnya dengan dibantu oleh Hawariyun. Ketulusan dan keikhlasan mereka dalam membantu dakwah Nabi Isa sangat tinggi. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan mukjizat kepada Nabi Isa atas permintaan Hawariyun. Wahai para sahabatku, terima kasih atas kesigapan kalian dalam membantu perjuangan dakwahku selama ini. Semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan kalian menjadi berkali-kali lipat. Wahai Nabiullah, ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi pula, kami merasa tersanjung ikut andil dalam perjuangan dakwahmu. Pada suatu hari dalam perjalanan, salah satu dari pengikut setia Nabi Isa merasa kelaparan. Mereka saling pandang dan tersenyum kecil. Percakapan antara Nabi Isa dan Hawariyun disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 112 hingga 114. Wahai Isa putra Maryam, sanggupkah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami? Bertakwalah kepada Allah jika betul-betul kamu orang yang beriman. Kami ingin memakan hidangan itu, dan supaya tentram hati kami, dan supaya kami yakin bahwa kamu telah berkata benar kepada kami, dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu. Kemudian Nabi Isa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memenuhi permintaan para pengikut setianya. Ya Tuhan kami, turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Beri rezekilah kami, dan Engkaulah pemberi rezeki yang paling utama. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab doa Nabi Isa seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 115. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu. Barang siapa yang kafir di antaramu sesudah turun hidangan itu, maka sesungguhnya aku akan menyiksanya dengan siksaan yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun di antara umat manusia. Lain halnya dengan kaum Yahudi, mereka sering meremehkan ayat-ayat Allah yang disampaikan oleh para nabi. Maka dari itu, keimanan sulit menancap dalam hati mereka. Maka saat datang Nabi Isa menyampaikan ajaran kebenaran, mereka memusuhinya. Wahai saudaraku, lihatlah pengikut Isa sekarang makin bertambah banyak. Bisa-bisa murid-murid kita diambilnya pula. Benar, wahai saudaraku, pasti karena tipuan sihirnya, apalagi dia punya murid-murid yang setia. Kita tidak bisa diam saja dan menunggu keadaan berubah. Hanya ada satu cara untuk mengubah keadaan ini, yaitu melenyapkan Isa dari negeri ini. Nabi Isa alaihi salam selalu berdoa kepada Allah untuk menghadirkan keimanan di hati kaum Bani Israel dan Yahudi, semata-mata agar kaumnya mau kembali beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Salah satu tujuan dari dakwah beliau adalah mengabarkan tentang kedatangan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penutup para nabi. Wahai kaumku, berkumpullah sebentar. Ada hal penting yang ingin aku sampaikan kepada kalian. Sebuah kabar yang menggembirakan. Hal penting? Kabar gembira? Apa maksudnya? Orang-orang yang awalnya tidak peduli berbalik mendekati Nabi Isa. Mereka penasaran dengan kabar yang akan disampaikan Nabi Isa. Kabar gembira apa, wahai Isa? Cepat katakan, jangan membuang-buang waktu kami. Iya, cepatlah katakan sekarang. Wahai kaumku, cepat atau lambat, kelak saat ajal tiba, aku akan meninggalkan kalian. Aku tidak ingin kalian menjadi kaum yang zalim selama-lamanya. Hal penting yang ingin aku sampaikan ini adalah tentang Rasul penerusku. Beliau adalah Rasul penutup para nabi. Maksudmu Rasul terakhir? Iya, benar. Namanya Ahmad atau Muhammad. Ia lahir di daerah yang tumbuh banyak pohon kurma. Apa? Tidak mungkin. Kenapa tidak di sini? Dari keturunan bangsa kita. Omong kosong dengan semua itu. Wahai Isa, kami tidak percaya perkataanmu sedikit pun. Apakah engkau ingin memecah belah bangsa kami dengan mengatakan hal itu? Wahai Isa, kita ini Bani Israel, bangsa terbaik dari yang terbaik. Sudah. Mari kita bubar. Ternyata benar dugaanku. Isa hanya membuang-buang waktu kita saja. Wahai kaumku, semua yang aku sampaikan ini adalah... Belum sempat Nabi Isa menyelesaikan perkataannya, kaumnya pergi. Wahai kaumku, bersikap lemah lembutlah kalian terhadap sesamamu. Jangan sekali-kali kalian menindas orang yang tidak bersalah. Sesungguhnya, ajaran Allah sangat membenci kekerasan terhadap semua makhluknya. Bicara apa sih dia? Mengganggu pekerjaan kita saja. Ajaran Nabi Isa yang ditentang oleh kaum Yahudi adalah tentang riba, yakni mendapatkan tambahan keuntungan dengan cara yang curang. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 161. Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya. Dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Pada masa itu, sekitar tahun 63 sebelum Masehi, negeri Palestina berada di bawah kekuasaan Romawi yang kejam. Setiap orang yang melakukan pemberontakan terhadap kerajaan akan dijatuhi hukuman salib. Sementara itu, beberapa orang Yahudi sedang berdiskusi untuk melenyapkan Nabi Isa alaihi salam yang dirasa mereka telah banyak bertingkah. Wahai saudaraku, ajaran Isa benar-benar telah merugikan kaum kita. Betapa tidak, apa-apa dilarang. Kalau begini caranya, semakin sempit ruang gerak kita untuk berkuasa. Benar sekali yang engkau katakan. Wahai saudaraku, sekarang para pendeta risau dengan keberadaan Isa. Karena kehadiran Isa telah mengusik ketenangan hidup kita, maka sekarang saatnya kita melenyapkannya dari negeri ini. Mereka berpikir untuk membunuh Nabi Isa dengan cara menghasut pihak kerajaan. Jadi seolah-olah mereka tidak terlibat dalam pembunuhan Nabi Isa. Kaum Yahudi berhasil menjebak Nabi Isa alaihi salam dengan tuduhan yang tidak benar kepada pihak kerajaan. Alhasil, Nabi Isa dicari-cari oleh tentara Romawi. Wahai para tentara, tangkap Isa dan bawa ke hadapanku. Siap, laksanakan perintah. Sementara itu, Nabi Isa bersama Hawariyun telah bersembunyi ke tempat yang aman setelah mendengar kabar bahwa Nabi Isa menjadi buronan pihak kerajaan. Wahai rakyat Palestina, barang siapa di antara kalian yang mengetahui keberadaan Isa putra Maryam dan bersedia melaporkannya kepada kami, hadiah besar dari kerajaan menanti kalian. Namun sayangnya, ada salah satu pengikut Nabi Isa yang tergiur dengan hadiah sayembara tersebut. Ia berkhianat dan memberitahukan tempat persembunyian Nabi Isa kepada tentara Romawi.
Sebelum tentara Romawi mendatangi tempat persembunyian Nabi Isa, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyelamatkan Nabi Isa. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, Surat An-Nisa ayat 158. Tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya. Wahai Isa, keluarlah dari persembunyianmu. Engkau telah terkepung. Engkau tidak bisa lari lagi dari kami. Di mana Isa? Cepat katakan. Aku tidak tahu apa-apa tentang Isa. Hei, dia itu Isa. Hah? Kau Isa rupanya. Demi Tuhan, aku bukan Isa. Kalian salah orang. Sudah, bawa saja dia. Akhirnya, tentara Romawi membawa Yudas Iskariot yang wajahnya telah diserupakan oleh Allah seperti Nabi Isa dan menyalibnya. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, Surat An-Nisa ayat 157. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka.